Mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon berkatilah kami dalam pembelajaran kali ini supaya kami memahami dengan baik apa yang kami pelajari dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita membahas satu topik memperjuangkan apa? Memperjuangkan kebenaran. Nah, sekarang kita akan membahas memperjuangkan kejujuran. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita melakukan satu tindakan baik, yaitu like video ini, subscribe, share, berbagi kepada teman-teman. Dan dengan demikian kita sudah memberikan yang baik untuk teman-teman kita. Anak-anak, memperjuangkan apa? Memperjuangkan kejujuran. Saya yakin kita semua sudah terbiasa mendengar kata jujur, kejujuran. Kita sudah terbiasa mendengarkan kata kejujuran yang lawannya tidak jujur atau bohong. Nah, kita bisa perhatikan beberapa fakta, beberapa kejadian nyata ketidakjujuran di dalam masyarakat. Lihat gambar di atas itu adalah mencontek saat ulangan nano. Ini banyak sekali dilakukan oleh para murid, ya, mahasiswa, para pelajar. Bahkan yang membuat skripsi, membuat karya tulis, kadang mengambil tulisan orang lain. Itu tindakan apa? Tidak jujur. Nah, bahaya sekali kalau ini sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat gambar yang di bawahnya itu mengubah berat timbangan. Jadi ini banyak dilakukan ya kalau ini di dunia perdagangan. Dikatakan 1 kilo, padahal tidak ada 1 kilo. Mungkin berapa on. Gitu. Atau malah ada tuh orang pernah tuh misalkan menjual gula pasir dicampur benar-benar dengan pasir. Nah itu semua tindakan bohong, tidak jujur. Lalu yang ketiga itu adalah korupsi, istilahnya salam tempel. Jadi nyuap orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa fakta real ketidakjujuran di dalam masyarakat. Kalian bisa menyebutkan satu persatu. Oke, kasus mega korupsi di Asabri. Pernah mendengar nggak ini? PT Asabri, BUMN, yang ditugasi untuk mengelola asuransi TNI, Polri, dan ASN, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, itu ada di alamat https www.youtube.com dan sebagainya dan seterusnya itu. Sebuah korupsi yang luar biasa besarnya itu di situ. Pertanyaan reflektif bagi kita, bagi Anda semua. Kenapa ya orang kok sampai melakukan tindakan tidak jujur itu kira-kira kenapa ya? Kalau kalian ditanya seperti itu, apa jawabannya? Kenapa orang itu tidak jujur? Kenapa ada murid kok sampai nyontek waktu ulangan? Bahkan ada penjaganya pun berusaha sedemikian rupa untuk nyontek. Ya, ada yang bilang bahwa supaya nilainya tinggi, besar, padahal itu dicapai dengan tidak jujur. Iya, betul. Kadang orang melakukan ketidakjujuran karena dia tidak percaya diri. Orang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, berprestasi besar, tapi tidak mau berjuang, berusaha. Lalu kalau gitu apa yang disebut kejujuran? Kira-kira apa? Nanti kita akan lihat, anak-anak. Ini Matius 23 ayat 13 sampai 16. Kejujuran di dalam kitab suci perjanjian baru, kita baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang.
Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Ini kitab suci ini, apa yang dikatakan oleh Yesus ini berbicara mengenai kejujuran. Matius 5 ayat 33 sampai 37 kita lihat. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah anak-anak Yesus mengajarkan tentang kejujuran. Kalau begitu, dari bacaan tadi apa yang dipesankan? Jelas dari bacaan itu mau dikatakan, yang namanya ketidakjujuran itu sama dengan tindakan munafik. Tidak menjalankan apa yang diperintahkan agar orang lain melakukan. Dia mengatakan orang lain supaya melakukan hal-hal baik, tapi dia nggak melakukan. Itu munafik, itu tidak jujur. Menutupi keburukan dirinya dengan pura-pura berbuat baik. Dan bahkan berbuat baik untuk mengelabui orang lain. Nah, ini bahaya. Jadi berbuat baik itu hanya untuk menutupi kesalahannya. Suka bersumpah demi Tuhan, padahal aslinya bohong. Maka pesannya, jadilah orang yang sederhana. Jujur dan apa adanya, berbuat baik dengan tulus ikhlas dan menolong orang bukan untuk supaya dipuji, melainkan memang sungguh-sungguh mengasihi. Itu pesannya anak-anak. Karena itu jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak. Karena apa? Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pesannya Yesus minta agar kita tidak usahlah bertele-tele. Jujur itu berarti mengatakan sebenarnya, ya kalau iya ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, itu aja sudah cukup. Nah itu ya anak-anak. Refleksi yang kita bisa buat untuk pembelajaran kali ini memperjuangkan nilai kejujuran, coba kalian bisa tuliskan. Pentingnya kejujuran di dalam hidup sehari-hari kamu itu pentingnya untuk apa sih bersikap jujur itu menurut kamu? Kalau itu penting untuk apa gitu? Lalu yang kedua, bagaimana caranya kamu bisa melatih bertindak jujur? 2 hal ini coba kalian tulis dalam refleksi kalian. Bapak percaya kalau kalian melakukan dengan jujur, kalian akan bisa menjadi pribadi yang jujur. Nah, itulah anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk pembelajaran mengenai memperjuangkan kejujuran. Tentu ini tidak mudah, tetapi ini hal yang sangat amat penting bagi kita sebagai murid Yesus. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita menutup dengan doa, pesan, mari kita berbuat satu kebaikan. Like video ini, subscribe, dan share kepada teman-teman berbagi kebaikan. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita bertemu lagi pada topik pembahasan berikutnya. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, salam sukses.